Assalamualaikum anak-anak. Setelah minggu pertama kemarin kalian saya suruh membuat video hikmah di balik pandemi. Untuk minggu kedua ini kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu tentang kesebangunan dan kongruensi. Tapi sebelum saya jelaskan apa yang dinamakan kesebangunan dan kongruensi itu sendiri, kita harus mengenal tentang skala. Sebenarnya materi skala ini sudah pernah diberikan di kelas 7, sehingga kita tinggal mengulang kembali agar kalian ingat kembali. Skala itu apa? Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta saya singkat dengan JP, jarak sebenarnya saya singkat dengan JS. Biasa Bu saya singkat dengan Julia Perez untuk mempermudah mengingat. Julia Perez, JP, Perez, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh, misalkan jarak kota A ke kota B pada peta adalah 5 cm dan jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 60 km. Hitunglah skalanya. Berarti kita tulis rumusnya. Skala tadi adalah JP dibagi JS atau Julia Perez. Ingat, untuk mencari skala atau perbandingan apapun, syaratnya satuannya harus disamakan dulu. Jadi kalau kalian membandingkan itu baik skala atau perbandingan senilai maupun berbalik nilai itu syaratnya satuannya harus sama. Jadi kalau senti harus dibandingkan dengan senti, kilogram harus dengan kilogram, gram ya harus dengan gram. Nah sekarang kita lihat ini satuannya masih beda. Jarak pada beda dalam satuan sentimeter, sedangkan jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. Biar lebih mempermudah dalam menghitung, yang kilometer saja kita jadikan ke dalam senti. Sekarang jarak kita jawab dulu, kita tulis ini. Jarak sebenarnya 60 km ini kita jadikan ke dalam senti dulu. Kilo ke senti itu berarti turun 5 tingkat. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Ya, jadi kita hitung lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Ya, jadi ini adalah materi SD kelas 4 kalau zamannya Buses. Kalau kalian saya nggak tahu materi kelas berapa. Berarti ini 60 km agar menjadi cm harus dikalikan 100.000. Berarti bertambah ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti 60 km itu senilai dengan 6 juta cm. Baru sekarang setelah satuannya sama kita pindah ke sini. Jarak pada peta kita ganti 5 cm. Jarak yang sebenarnya kita ganti dengan 6 juta tadi, 6 juta cm. Sekarang ketika satuannya sudah sama, kita sederhanakan. Senti dengan senti kita coret. Terus sama dengan, ini kita sederhanakan. 5 dengan 6 kan tidak bisa sederhanakan, kita ambil 60-nya. Maka kita lingkari biar nanti nolnya ini tidak kita gunakan lagi. Ini bagi 5 1, 60 bagi 5 itu 12. Sehingga yang atas adalah ada angka 1, yang bawah ada angka 12. Nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi skalanya adalah 1 dibanding 1.200.000. Ini skala itu biasa ditulis dengan semacam ini. Skala sama dengan 1 banding 1.200.000. Tuh ya, jadi ini cara menghitung skala. Sekarang kita akan belajar contoh kedua tentang skala. Jadi sebenarnya rumus skala ini bisa dikembangkan menjadi 3 rumus. Kalau yang ditanyakan skala tadi adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan nanti jarak pada peta, maka skala dikalikan, ini ke sana itu dikalikan, skala dikalikan jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan jarak sebenarnya, maka gantian, ini jarak pada peta dibagi skala. Jadi ini dibagi, kalau ke sana berarti dikali. Sekarang contoh selanjutnya, misalkan ada sebuah panjang papan tulis sebenarnya adalah 4 meter. Jika skala yang digunakan 1 banding 200, maka panjang papan tulis pada peta adalah, berarti kita mencari ukuran pada peta. UP itu adalah ukuran pada peta. Tadi bagaimana syaratnya? Ukurannya kan harus disamakan dulu. Ini 4 meter, ini kan perbandingan itu biasanya ke dalam satuan senti. Maka ukuran sebenarnya saya singkat US. Ukuran sebenarnya itu saya 4 meter ini saya buat ke dalam senti terlebih dahulu.
berarti meter ke senti, berarti desi senti, berarti dikalikan 100 karena turun 2 tingkat. Berarti 4 meter itu sama saja 400 cm. Baru kita pindah ke sini. UP tadi adalah ukuran pada peta, US adalah ukuran sebenarnya. Berarti skala tadi 1/200 itu bisa ditulis 1/200. Penulisan 1/200 itu bisa ditulis semacam ini. Terus dikalikan ukuran sebenarnya berapa ini? 400 cm. Baru kita sederhanakan. Ini saya sederhanakan coret 2, nolnya coret 2. Ini bagi 2 1, bagi 2 2. Oh, berarti ukuran pada peta 1 kali 2 yaitu 2, berarti 2 cm. Jadi ukuran papan tulis tersebut pada peta ketemu 2 cm. Sekarang contoh terakhir, ya, biar lengkap. Kalau tadi kita sudah mencari skala, sudah mencari jarak pada peta, sekarang kita mencari yang jarak sebenarnya. Contoh, ada sebuah gedung jika digambar dengan skala 1/300 adalah 5 cm. Hitunglah tinggi gedung sebenarnya. Jadi ini 5 cm, walaupun di sini tidak ada keterangannya tinggi gedung pada peta, jelas 5 cm itu adalah ukuran pada peta. Nah, sekarang kita akan mencari ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya adalah ukuran pada peta dibagi skala. Ukuran pada petanya berapa ini? 5 cm. Kita tulis dulu. Skala 1/300. 1/300 tadi bisa kita tulis 1/300. Ingat, tanda pembagi ini biar menjadi perkalian, maka yang bawah harus dibalik. Berarti ini menjadi 5 cm kali, ini dibalik berarti menjadi 300/1. Jadi kalau 1/300 dibalik menjadi 300/1. Nah, ini kalau 5 kali 3 itu berapa? 15, nolnya ada 2 gitu. Apa satuannya? Sentimeter. Jadi sampai ini sebenarnya sudah betul. Tapi dibuat ke dalam meter juga boleh. 1500 cm kalau dibuat ke dalam meter itu kan berarti naik 2 tingkat. Berarti kalau naik 2 tingkat itu harus dibagi 100. Berarti kalau dibagi 100, ini nolnya 2 habis, berarti tinggal 15. Berarti 15 meter. Demikian anak-anakku kelas 9, materi ini sebagai pengantar kalian di minggu kedua. Sedikit tapi harapan BUSIS. Dengan sedikit ini kalian jauh akan lebih paham. Kuncinya belajar matematika terus kalian sering latihan soal dengan latihan soal. Dengan banyak latihan soal tersebut kalian akan menjadi lebih paham lagi. Sehingga kalau ketemu soal yang lain kalian akan bisa. Dan jangan lupa BUSIS tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan ini. Belajarnya harus semangat. Untuk ibadahnya harus lebih ditingkatkan lagi. Ingat, ujian yang terjadi pada kita saat ini dengan adanya virus corona yang lumayan lama menurut BUSIS dari bulan Maret sampai sekarang ini, sebenarnya adalah kita bisa ambil hikmahnya. Salah satunya adalah kalian harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, karena itu adalah sebagai bekal kita nanti untuk menuju akhirat. Kalian mencari ilmu adalah jihad, pahalanya luar biasa. Tapi kalau sholat kalian tinggalkan, tidak akan ada gunanya, nanti akan bernilai 0. Tapi kalau sholat kalian tegakkan, nanti amal-amal yang lain akan mengikuti. Sekali lagi, semoga ilmu ini bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.